Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra dengan NIM 2501757 dari kelas 2B PGSD semester 2. Baik, di sini saya akan membuat video hasil dari observasi saya dengan studi kasus kurangnya interaksi dengan teman sebaya dan juga kurangnya percaya diri dalam belajar. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ketika saya observasi. Jadi subjek penelitian atau observasi saya kali ini yaitu siswi kelas 3 SD yang berumur 9 tahun. Yang mana siswi ini tuh sangat kurang sekali berinteraksi dengan temannya. Khususnya juga dengan teman sebangkunya, dia jarang sekali berinteraksi. Kemudian selain itu juga dia juga kurang percaya diri dalam belajar. Jadi pada siswi ini tuh kalau misalkan bukan kita yang memulai duluan atau bukan kita yang memulai interaksi duluan, dia itu bakal tetap diem aja. Dan di lingkungan kelasnya pun dia kurang punya banyak teman ya. Dia lebih memilih berteman dengan teman beda kelasnya, itu pun hanya 2-3 teman saja. Tetapi dalam aspek kognitif, dari aspek membacanya dia cukup bisa lancar, kemudian menulis dia juga cukup rapi, cuman masih kurang sedikit jarak di spasinya aja. Kemudian di menghitungnya juga dia sangat baik ya, bisa dibilang dia berpotensi di bidang numerik, yang mana sejalannya dengan teori kognitif Piaget, anak mahir membaca atau menulis di tahap pra-operasional 2-7 tahun, sedangkan berhitung logis itu berkembang pesat pada tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7-11 tahun. Gaya belajar pada siswinya itu yaitu audiovisual, yang mana dia lebih paham dan juga mengerti ketika melihat dan juga mendengarkan langsung. Hambatan siswi ini dalam belajarnya itu yaitu dia kurang percaya diri ataupun kurang interaksi ya kepada teman dan gurunya. Ketika dia belum mengerti, dia tuh enggan untuk bertanya, tapi dia lebih memilih untuk mencari sendiri. Siswi itu memiliki potensi di bidang numerasi yang sangat baik. Dia mampu menjawab soal-soal numerasi yang cukup sulit. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama, yang pastinya sebagai calon guru, kita melakukan pendekatan yang aman dan juga nyaman, tidak seperti sedang diinterogasi ataupun menjadi pusat perhatian. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, yang nyaman, yang aman, kemudian yang suportif. Selain itu juga kita bisa memberikan buku cerita yang banyak gambar-gambar yang menarik, sehingga memancing si siswi ini untuk bertanya ataupun bercerita. Selain itu juga kita bisa memberikan media atau alat, contohnya seperti boneka tangan. Nah, setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk menceritakan karakter boneka tangan yang mereka dapat. Juga mereka bisa menirukan suara karakter dari boneka tangan tersebut, sehingga siswi yang kurang interaksi ini mulai terpancing untuk berinteraksi, untuk mengobrol dengan temannya. Jadi si siswinya ini akan mulai merasa terbuka, mulai merasa aman dan mau berinteraksi ketika ada di dalam lingkungan yang sportif, yang nyaman lah bagi siswinya. Dan yang terakhir, guru juga harus bisa menjadi jembatan antara siswi ini dengan teman-teman lainnya melalui dengan penugasan-penugasan yang kolaboratif. Selain itu juga guru harus secara konsisten memberikan apresiasi terhadap inisiatif ataupun interaksi kecil yang si siswi ini lakukan. Dan guru juga perlu adanya komunikasi antara orang tua siswa yang mengenai perkembangan si anak tersebut ataupun siswa lainnya. Nah, sekian video hasil observasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.